Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes memiliki rekan tengah baru musim ini, yakni Kobbie Mainoo, yang berhasil membuktikan kapabilitasnya di skuad utama yang diasuh oleh Erik ten Hag. Pemain berusia 18 tahun ini tampil mengesankan dan mencetak gol kemenangan dramatis di menit-menit akhir saat melawan Wolverhampton pada tanggal 1 Februari. Kapten MU ini sudah menyadari bakat Kobbie Mainoo setelah sebelumnya melihatnya bermain untuk tim U18 klub. Namun ia mengakui bahwa tim sangat terkesan dengan perkembangan cepat Kobbie Mainoo. Dikutip dari Manchester Evening News, Kobbie Mainoo telah menjadi pemain reguler di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Tampil dalam 13 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak 2 gol. Laporan menyebutkan bahwa United berencana untuk mengamankan masa depan Kobbie Mainoo di klub ini dengan menawarkan kontrak baru untuk memastikan tidak muncul minat transfer dari klub lain. Akan cek senilai 70 juta pound sterling, The Mirror memboyong Ivan Toney dari Brentford. Manchester United butuh asupan penyerang tengah baru. Mereka sekarang ini cuma punya Anthony Martial dan Rasmus Højlund. MU harus bergerak mencari striker baru. Namun Ivan Toney kemudian masuk dalam daftar belanja MU. Kini ada rumor bahwa United sangat serius ingin merekrut sang striker. Demi memenangkan perburuannya, MU diklaim siap menulis cek sebesar 70 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah kepada Brentford. Rumor ini diklaim oleh The Mirror. Namun MU disebut akan mencari target lain selain Ivan Toney. Hal itu akan terjadi jika ada perang harga yang melibatkan klub lain seperti Arsenal dan Chelsea. Brentford sebelumnya enggan melepas Ivan Toney. Mereka dilaporkan hanya siap melegonya ke klub lain dengan bandrol 100 juta pound sterling. Kini dengan kontrak yang semakin menipis, Brentford akhirnya siap melepas Ivan Toney. Hal ini ditegaskan oleh pelatih klub Thomas Frank. Manchester United bangkit dengan tenaga para pemain muda seperti Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Kobbie Mainoo. Mereka disebut sangat butuh sosok pembina. Peningkatan ini tidak lepas dari membaiknya performa para pemain muda MU seperti Rasmus Højlund, Garnacho, dan Kobbie Mainoo. Højlund sudah mencetak 4 gol dan 2 assist di tahun ini, sedangkan Garnacho dan Kobbie Mainoo masing-masing punya 2 gol. Kerjasama dan koneksi Højlund dengan Garnacho di lini depan tampak meningkatkan belakangan ini. Di tengah, Kobbie Mainoo tampil matang dan semakin percaya diri seiring kepercayaan yang terus diberikan oleh Erik ten Hag. Akan tetapi mantan pemain MU Gary Neville khawatir para pemain ini tidak punya sistem pendukung yang baik di ruang ganti MU. Ia berharap ada pemain yang mengambil peran sebagai pembimbing dan pemimpin di ruang ganti agar mereka tidak kehilangan fokus dan goyah. Soal siapa sosok yang tepat, Gary Neville menyebut Casemiro. Pengalaman dan riwayat topnya sebagai pemain semestinya bisa membuat ruang ganti menaruh respek, termasuk si anak lokal Marcus Rashford. Tiga pemain bintang senior Manchester United berpotensi hengkang pada pekan ini. Dilansir dari sejumlah media Inggris, selama jendela transfer Januari 2024, Setan Merah belum membeli pemain baru. Ada bursa transfer akan resmi ditutup pada hari Jumat 9 Februari malam waktu Inggris. Dilansir dari Sport Bible, nama pemain senior yang disebut paling berpotensi hengkang adalah Christian Eriksen. Disebutkan bahwa pemain asal Denmark ini akan pergi ke Galatasaray. Galatasaray disebut sangat meminati jasa pemain 31 tahun tersebut. Saat ini sedang terjadi pembicaraan intensif antara agen Eriksen dan Galatasaray dengan MU. Pemain kedua yang disebut-sebut akan segera pergi adalah Anthony Martial. Saat ini Martial sedang mengalami cedera pangkal paha, tetapi dikabarkan akan segera pulih.
Klub yang meminati jasa Martial adalah Fenerbahce. Sky Sport memperkirakan Fenerbahce sudah mengajukan tawaran resmi sebesar 6,8 juta pound sterling atau setara dengan 134,3 miliar rupiah. Nama terakhir yang diyakini akan pergi adalah Rafael Varane. Pemain berposisi back ini sering mengalami cedera dan ia disebut menjadi alasan Man United akan melepaskan mantan back Real Madrid itu. Klub yang disebut-sebut meminati tenaga Rafael Varane adalah Al Nassr. Namun ada pula yang berspekulasi pemain asal Prancis ini akan berkiprah di Amerika Serikat. Potensi Rafael Varane gabung ke klub MLS terbilang besar, mengingat kompetisi itu masih dalam pramusim dan baru akan kembali bergulir pada akhir Februari mendatang. Legenda Manchester United Dwight Yorke belum sepenuhnya puas dengan performa Rasmus Højlund. Pemain asal Denmark itu kini mengoleksi 10 gol musim ini. Namun, Yorke menilai Højlund masih jauh dari harapan. Penyerang asal Denmark itu didatangkan pada awal musim dengan harga tinggi. MU harus membayar 75 juta euro kepada Atalanta untuk mendapatkan tanda tangan Rasmus Højlund. Namun Højlund tidak langsung nyetel dengan tim Setan Merah. Meskipun bermain cukup tajam di Liga Champions, Højlund kesulitan mencetak gol di ajang Premier League. Rasmus Højlund sudah bermain sebanyak 18 kali di Premier League musim ini. Dari jumlah itu, ia menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Bergeser ke Liga Champions, pemain Denmark itu punya catatan 5 gol dari 6 penampilan, sementara 1 gol lain yang diciptakan musim ini adalah di ajang Piala Liga Inggris. Jadi keseluruhan, Højlund sudah mengumpulkan 10 gol dan 2 assist dari 28 pertandingan di semua kompetisi bersama MU sejauh ini. Erik ten Hag mulai sering memainkan Højlund ke dalam skuadnya. Sebagai pemain anyar, pemain bernomor punggung 11 itu sudah memainkan 1298 menit bermain di Premier League, atau secara total Højlund mencatatkan 2008 menit bermain di musim ini untuk seluruh laga. Cengkraman Sir Jim Ratcliffe di Manchester United menguat, dan ia dikabarkan mencopot satu wewenang Erik ten Hag di Old Trafford. Erik ten Hag memiliki hak veto atas transfer Manchester United saat ini, dan pelatih asal Belanda itu kerap terjun ke bursa di kampung halamannya. Dilansir dari Metro, Ineos selaku pemilik minoritas dan pelaksana operasional sepak bola Setan Merah masih ingin mempertahankan ten Hag sebelum mengambil keputusan di musim panas. Tetapi Sir Jim Ratcliffe CS berencana untuk mengurangi wewenang pelatih 54 tahun itu dalam hal transfer pemain. Manchester United era baru dengan bantuan Omar Berrada dan direktur olahraga baru akan beralih ke pendekatan yang disokong data. Manchester United terpaksa tidak merekrut pemain baru di bursa transfer Januari 2024. Ancaman terkena financial fair play membuat MU tidak bisa menambah amunisi di awal tahun. Padahal manajer Manchester United Erik ten Hag butuh tambahan pemain terutama di posisi penyerang. Investor baru Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah memiliki rencana agar MU bisa merekrut pemain berkualitas tanpa terkena FFP di bursa transfer musim panas 2024. Ratcliffe seharusnya sudah bisa terlibat dalam mengurus MU pada musim panas nanti. Konglomerat asal Inggris itu berniat merekrut pemain yang kontraknya tinggal sebentar lagi habis, hingga biaya transfernya tidak akan terlalu mahal. Tapi pemain yang dibidik harus berkualitas sehingga bisa mengangkat prestasi MU. Untuk posisi menyerang, ada 3 pemain yang masuk dalam kriteria harga kaki 5, kualitas bintang 5. Siapa mereka? Bryan Brobby jadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Namun striker Ajax Amsterdam itu disarankan agar tidak segera berlabuh di Old Trafford. Brobby masuk radar Manchester United yang ingin menambah amunisi di lini depan. Penyerang berusia 22 tahun itu sudah menghasilkan 13 gol dan 5 assist dalam 9 penampilannya di era divisi musim ini. MU diperkirakan bakal kembali bergerak mendekati Bryan Brobby musim panas mendatang.
Namun sang pemain diminta menolak godaan agar terus berkembang di Ajax Amsterdam, sekaligus menguji apakah dirinya siap membela salah satu klub terbesar di dunia. MU diperkirakan harus merogoh kocek cukup dalam jika mau mendapatkan Brian Brobey. Pasalnya sang pemain terikat kontrak di Ajax hingga tahun 2027. Masa depan Raphael Varane di Manchester United belum jelas, namun bek asal Prancis itu terus digoda Al Nassr. Dilansir dari detiksport.com, klub yang dihuni Cristiano Ronaldo itu masih berusaha untuk mendatangkan mantan pemain Real Madrid itu. Rencananya di musim panas 2024, Al Nassr akan kembali merayu Raphael Varane. Al Nassr melihat situasi Raphael Varane saat ini di MU yang mulai tersisih gegara cedera dan kontraknya yang akan habis di tahun 2025. Harga Raphael Varane masih bisa dijangkau oleh Al Nassr. Dilihat dari transfer market, Raphael Varane memiliki bandrol 25 juta euro atau setara 421 miliar rupiah. Al Nassr memang bisa memboyong Raphael Varane dengan harga itu. Bahkan kabar beredar Al Nassr siap menambah 2 kali lipat menjadi 50 juta euro atau setara 843 miliar rupiah. Di sisi lain, setan merah bisa untung sebab MU menebus Raphael Varane dari Real Madrid seharga 40 juta euro.